Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kemarin tentang logika dan algoritma ya. Sekarang saya lanjutkan khusus tentang bagian alir ya. Mungkin ada beberapa tambahan yang lain. Saya share dulu. Ini layar saya. Coba ulangan kemarin gimana hasilnya ya. Ini Jasuli, Fadlan, Aisyah bagus, Adel bagus, Anissa bagus. Ini memang orang-orang yang aktif semua, bagus-bagus yang aktif nih. Terus Emilia bagus sampai 100 nih. Widya, Hidayatus, terus Fauzia, Sila, Olive juga bagus, Devi, luar biasa. Tinggal yang lain ya. Ini cuman yang aktif-aktif saja, yang lain pada kosong. Baiklah, semoga teman-teman yang lain bisa menyusul. Saya lanjutkan pelajaran kita. Setelah pelajaran ini kalian mengerjakan tugasnya yang ini ya, membuat bagian alir ya. Saya jelaskan dulu. Kemarin terakhir kita belajar tentang algoritma ya. Algoritma itu serangkaian langkah-langkah ya, yang urut sistematis untuk mencapai tujuan ya. Kapan sih ini awal mulanya ini? Sebenarnya algoritma ini berasal dari latinisasi seorang ahli matematika Uzbekistan. Ini orang Islam ya, namanya Khwarizm ya, Khwarizm. Jadi dia membuat karya namanya Algorithm de Numero Indorum ya. Apa cirinya algoritma itu? Pertama, katanya Donald Knuth ini dalam bukunya The Art of Computer Programming ya. Di dulu ya audionya. Yang pertama cirinya ada input, kemudian ada proses di dalamnya, ada output ya. Bisa jadi minimal, bisa jadi tidak ada input ya. Dia memiliki instruksi yang jelas. Jadi kalau tujuannya kan untuk menyelesaikan masalah kan algoritma. Kalau instruksinya tidak jelas bisa kemana-mana ya. Kemudian harus mempunyai stopping rule. Jadi harus ada berhentinya. Tujuannya apa? Nah, sampai itu tercapai. Itu makanya stopping rule. Kalau tidak pernah pekerjaan tidak pernah selesai ya, bukan algoritma namanya. Apa fungsinya? Jadi kita bisa memecahkan program yang rumit. Ada sebuah masalah yang rumit, kita bisa menyelesaikan dengan algoritma ini ya. Kemudian program yang besar atau masalah yang besar bisa kita sederhanakan dengan algoritma ini ya. Dan kegiatan yang berulang-ulang kita bisa lakukan dengan dengan satu kali pemakaian, semacam dibuat semacam prosedur gitu ya. Kemudian mudah dalam pembuatan program. Kalau algoritmanya sudah dibuat, misalnya kita membuat sebuah program atau prosedur apa gitu, maka kita mudah membuatnya ya. Nanti kalian lihat lebih detail. Kemudian ada beberapa kemarin
pertemuan yang lalu kita bahas ada cara mengkomunikasikan algoritma itu macam-macam ya. Pertama pseudocode, bahasa programan, bahan alir. Nah, kayak apa sih masing-masing ini? Kalau pseudocode ini dia mirip dengan pemrograman. Pemrogram mirip ya. Karena memang biasanya itu dibuat dalam bahasa, nantinya akan dibuat program dengan bahasa ini Pascal, C++, Basic dan lain-lain. Kemudian, nah ini contohnya, contoh pseudocode. Jadi misalnya pseudocode untuk menghitung program luas segi panjang. Pertama, deklarasi. Ini dideklarasikan ada panjangnya, lebarnya, sama luasnya itu dengan integer. Kemudian algoritmanya, urutannya dibaca dulu. Panjangnya berapa, diukur ya, berapa, lebarnya berapa. Kemudian perkalian panjang dan lebar dimasukkan ke dalam variabel namanya luas. Luasnya ini yang dicetak ya. Ini pseudocode ya. Kalau bahasa pemrograman, ini contohnya bahasa C ya. Nah, seperti ini. Ya. Panjang, lebar, luas ini didefinisikan sebagai integer. Ini kan tadi ya, sesuai dengan di pseudocode-nya. Kemudian dikasih kata-kata, masukkan panjang, kemudian dibaca panjang, dimasukkan ke dalam D ya. Kemudian masukkan lebar, nanti dibaca dari keyboard, dimasukkan dalam lebar. Kemudian panjang dan lebar dikalikan, dimasukkan dalam luas. Kemudian dicetak luasnya ya. Ini contoh bahasa C. Kalian bisa belajar sendiri bahasa pemrograman. Kalian bisa cari di Google ya. Codecademy, Wischool, FreeCodeCamp, SoloLearn ya. Ini semua contoh ya, yang SoloLearn misalnya. Nah, ini SoloLearn ya. Kalian bisa belajar, mau belajar bahasa pemrograman apa saja di sini ada ya. Gitu. Jadi gitu. Kalau dengan algoritma, ntar kok lama ya. Coba Laila di suaranya di mute ya. Laila di mute suaranya ya, biar enggak ramai. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan flowchart? Flowchart ada notasi-notasi ini ya, ada simbol-simbol seperti ini. Kalau mau mulai, dibuat modenya seperti ini, terminator, mulai dan akhir ini dibuat seperti ini, start sama end ya. Jadi ada panahnya, jadi dari atas panah ini menurut alur ya, alurnya kemana. Ini contoh, ada simbol. Kalau ini simbol untuk input, kalau ini simbol untuk proses ya. Jadi ini proses, ini input. Kalau ini decision ini pertanyaan. Ada dua cabang, bisa iya atau tidak ya, ke kanan atau ke kiri, ke kanan atau ke bawah ya biasanya. Kemudian ada onPack, kalau tidak cukup nanti disambung, kasih ini lingkaran bawahnya, sambungannya ke sini, dikasih nomor biasanya. Ini 1, berarti yang ini kasih 1 dalamnya. Ini sambungan ya. Contohnya seperti apa? Contoh yang lain. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mau sarapan. Ini diperiksa mau sarapan apa enggak, apa langsung berangkat kan gitu. Kalau dibuat diagram alirnya seperti ini. Proses pertama, periksa makanan, ya, tengku ada ya gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan sarapannya ada apa enggak gitu. Kalau mau sarapan, kalau tidak ada
Kalau mau sarapan langsung sarapan. Kalau tidak, ditanya dulu apa mau masak. Ya. Kalau tidak, ya dia mau sarapan tapi tidak masak, berarti beli. Ya. Gimana kalau mau masak? Langsung bahannya ada apa enggak, ditanyakan dulu. Kalau ada, kemudian buat sarapan dulu, ya masak dulu macam, baru kemudian sarapan. Kalau bahannya tidak ada, tidak jadi sarapan. Nah, penjelasannya ini ya. Nah, tugas kalian membuat satu contoh seperti ini. Apa saja, entah kue atau apa gitu ya. Atau menghitung persegi, menghitung luas, keliling atau apa boleh ya. Jadi ini tugas kalian. Jadi nanti kalian ke nasinjeremio.com, ke tugas yang terakhir paling bawah sendiri ya, simulasi dan komunikasi bawah sendiri, membuat bagan alir gitu. Insyaallah kalian bisa membuat yang online juga ada, misalnya ini ya, Lucidchat, atau kalau mau download programnya misalnya banyak sekali ya, diantaranya ini ya, Edraw Max. Atau kalau kalian mau pakai HP, kalian bisa pakai ini, Draw Express Lite ya. Kita coba dulu dengan yang online, pakai komputer misalnya. Ini kita tarik ya. Kemudian misalnya mau pertanyaan, ini kita tarik ke sini. Misalnya ini kalian tulis start gitu ya. Start atau mulai ya. Mulai. Kalau data, ini data, kita masukkan panjang dan lebar ya. Lebar. Kemudian diproses. Ditaruh di sini, diproses. Ya, untuk lambang-lambangnya kalian bisa lihat di ini ya, di simulasi dan komunikasi digital, itu ada banyak penjelasan lambang-lambangnya. Kalian bisa pelajari lebih detail misalnya. Dan seperti ini display, hanya ditampilkan yang berupa dokumen, ini data, ini input maupun output. Kalau berupa database, ini atau hard disk ya. Itu kalau berhubungan dengan kartu-kartu, ada kartu barang macam-macam, misalnya pakai ini ya. Masukkan manual seperti ini. Kalau pakai yang lain misalnya, nah ini sama ya. Jadi yang pakai flowchart, simbol-simbolnya di sini. Kalian pakai ini, tarik sini. Itu kalian bisa ini dikirim. Nanti ada di sini ada share atau dibuat filenya, boleh save dia. Save sebagai apa ya, ini bisa kalian kirim. Atau misalnya kalian juga boleh dijadikan gambar. Kalian bisa aja ini dijadikan gambar begini, pakai ginian ya. Kemudian di blok ini disimpan, dijadikan apa, save as gitu ya, jadikan JPEG atau apa ya, boleh seperti itu. Atau digambar pakai kertas, boleh pakai kertas, boleh. Kemudian kalian simak lagi videonya dan kalian kerjakan. Kalian bisa pakai Paint atau apa ya, pakai software atau apa, bisa pakai kertas, kalian gambar, kasih nama, jangan lupa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.